Bab 1185. Tuan Muda Ye mengubah alam semesta ini. Melihat Mileye pergi dari kejauhan, Benyamin B terlihat sedikit aneh. Dia mengerti maksud Mileye, tapi dia tahu itu akan sangat sulit. Setelah lama merenung, Benyamin B menghela nafas pelan, hatinya terasa rumit. Mileye melewatkan kesempatan untuk pergi ke 6 dimensi kali ini. Dia harus mengatakan sedikit. Di kejauhan, Mileye menemukan alam bela diri dunia atas. Kali ini, alam dunia atas kehilangan lebih dari selusin Master Super. Mileye menangkupkan tinjunya ke Jerina Wu. Terima kasih, senior, untuk datang membantu kali ini. Jerina Wu tersenyum dan berkata, sama-sama. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apa alasan senior turun untuk membantu? Dia secara alami tidak akan berpikir bahwa pihak lain datang untuk membantu karena dia, Mileye, yang belum layak untuk itu. Jerina Wu tersenyum dan berkata, perlakukan saja itu sebagai hubungan yang baik, oke. Mileye tersenyum dan berkata, ya. Jerina Wu memandang Mileye, kamu seharusnya pergi bersama mereka. Mileye tersenyum dan berkata, bagaimana dengan orang-orang di sekitarku? Jerina Wu berkata dengan lembut, di jalan seni bela diri, terlalu banyak keterikatan bukanlah hal yang baik. Mileye tersenyum dan berkata, itu bukan keterikatan, itu tanggung jawab. Senior, lihat, sebelum kedatangan pasukan alam roh, mereka tidak meninggalkanku, bagaimana aku bisa meninggalkan mereka? Jerina Wu terdiam. Mileye berkata lagi, senior, di bencana 5 dimensi, ayo tinggal di sini dan bertarung bersama, bagaimana menurutmu? Jerina Wu tersenyum dan berkata, oke. Tidak mungkin bagi mereka untuk pergi ke 6 dimensi sekarang. 6 dimensi menerima Mileye, tetapi itu tidak berarti akan menerima mereka juga. Tapi sekarang, mengikuti Mileye adalah jalan keluar terbaik untuk selamat dari bencana 5 dimensi. Karena Mileye punya ruang buku, juga ada orang di belakangnya. Setelah mengobrol sebentar dengan Jerina Wu, Mileye berbalik dan pergi. Saat ini, Jovan Wu muncul di samping Mileye. Melihat Mileye pergi dari kejauhan, Jovan Wu tiba-tiba berkata, dia benar-benar melepaskan kesempatan untuk pergi ke 6 dimensi. Jerina Wu berkata dengan lembut, kita harus berterima kasih. Jovan Wu memandang Jerina Wu, bagaimana mengatakannya? Jerina Wu berkata dengan lembut, jika dia pergi dengan lebih egois, tidak akan ada ruang buku di alam semesta ini. Bukankah kita harus berterima kasih? Jovan Wu terdiam. Mileye datang ke aula besar, tempat Amu dan yang lainnya hadir. Semua orang melihat Mileye. Mileye memandang semua orang di lapangan dan berkata sambil tersenyum, musuh terbesar kita sekarang adalah bencana 5 dimensi. Semua orang diam. Bencana 5 dimensi. Meskipun krisis di alam spiritual telah teratasi, mereka masih memiliki krisis yang lebih besar, yaitu bencana 5 dimensi. Mileye berkata lagi, kekuatan kita secara keseluruhan tidak cukup kuat, jadi lain kali, kita semua harus menjadi lebih kuat. Amu tiba-tiba bertanya, bagaimana caranya? Mileye melihat kakak senior Lu di samping, kakak senior Lu, kakak sekte pedang dan kekuatan mereka jauh lebih unggul dari klan lain. Aku ingin mereka memberi nasihat kepada masing-masing klan, bagaimana menurutmu? Kakak senior Lu mengangguk, bagus. Mileye menoleh untuk melihat Benyamin B yang tidak jauh dari sana. Senior Benyamin, bisakah Master Escape setengah langkah di sisimu juga memberikan saran? Benyamin B tersenyum dan berkata, tentu saja. Mileye berkata lagi, beberapa sumber daya pelatihan di pihak kita mungkin sedikit kurang.
Benyamin ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Jangan khawatir, Miley, kuilku telah menyimpan banyak hal selama bertahun-tahun. Namun, sumber daya ini mungkin hanya dapat mempertahankan kultivasi sejumlah kecil orang." Miley pasti tahu kalau ingin membesarkan Master Alam Terobos, perlu modal yang besar, jadi itu harus bergantung pada bakat dan potensi mereka juga. Dia takut Miley ingin melatih sejumlah besar Master Alam Terobos. Ini terlalu sulit. Miley mengangguk. "Aku tahu, tapi saat ini, kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membuat orang kita sendiri lebih kuat." Benyamin ragu untuk berbicara. Miley berkata, "Senior, kamu bisa mengatakan apa saja." Benyamin berkata, "Sumber daya pelatihan tidak cukup." Miley tersenyum dan berkata, "Aku akan mengunjungi alam spiritual." Pergi ke alam spiritual. Mendengar ini, semua orang di lapangan terkejut. Benyamin juga sedikit terkejut. Dia melirik Miley dan tidak berkata apa-apa. Apakah orang ini akan membalas dendam? Miley menatap Amu. "Amu, ikut aku." Amu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Setelah Miley menjelaskan semuanya, dia membawa Amu dan Benyamin ke alam spiritual. Di langit berbintang, Miley berjalan dengan pedang, di sampingnya ada Amu dan Benyamin di belakang mereka. Meskipun dia lebih kuat dari Miley dan Amu, tapi dia tidak berani meremehkan Miley. Bukan hanya karena gadis berkuncir kuda, tapi juga karena sikap 6 dimensi terhadap Miley. Sikap 6 dimensi terhadap Miley selalu di luar imajinasinya. 6 dimensi jelas tidak lebih lemah dari alam spiritual, tetapi 6 dimensi tetap bersedia membuat pengecualian untuk Miley dan sikap mereka di depan Miley sangat rendah. Ini sama sekali tidak normal. Hanya ada satu penjelasan bagi 6 dimensi untuk menurunkan posturnya seperti ini, yaitu 6 dimensi tidak dapat menyinggung Miley. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Monster macam apa yang dia dan orang lain provokasi? Tapi dia relatif beruntung, karena dia masih hidup, sementara Benji Guan serta Gurlo Tai benar-benar mati. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan kalimat yang pernah dikatakan tuannya kepadanya. Orang-orang harus belajar menjadi pengecut ketika lawan terlalu kuat. Dalam banyak kasus, menunduk bukanlah kepengecutan, tetapi kebijaksanaan yang luar biasa. Pada saat ini, Miley di kejauhan tiba-tiba berkata, "Senior Benyamin, apakah rencanamu sebelum membunuhku, merebut ruang buku dan kemudian merencanakan 6 dimensi?" Benyamin tersenyum mengejek, "Kupikir begitu." Miley berkata, "Mengapa kamu tidak langsung menyerang 6 dimensi? Lagi pula, itu akan menghemat masalah." Benyamin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saat itu, kami pikir kamu lebih mudah ditindas." Mendengar ini, Amu menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Miley melirik Benyamin dan menggelengkan kepalanya. Faktanya, pihak lain benar untuk berpikir demikian. Jika wanita berekor kuda tidak muncul, dia pasti tidak akan bisa menghentikan alam spiritual. Seolah memikirkan sesuatu, Miley tiba-tiba berkata, "Senior Nine, kamu seharusnya bisa keluar sekarang, kan?" Nine menjawab, "Ya." Miley sedikit bingung, "Lalu kenapa kamu tidak keluar? Apakah menyenangkan di menara?" Nine berkata pelan, "Untuk apa keluar? Menurutku di dalam cukup bagus." Miley sedikit bingung, "Mengapa? Apakah kamu tidak ingin bebas?" Koridor 9, "Dulu aku ingin bebas, tapi sekarang, aku ingin hidup. Menurutku paling aman berada di sisimu sampai bencana 5 dimensi berakhir." Miley terlihat sedikit aneh, "Senior, dengan kekuatanmu, seharusnya sangat mudah untuk naik ke 6 dimensi, kan?"
Nain tiba-tiba berkata, apakah aku sangat kuat di hatimu? Mileye mengangguk, ya. Nain berkata, terima kasih telah begitu menganggapku, tapi sayangnya, aku tidak sekuat itu. Untuk pergi ke 6 dimensi, 3 syarat harus dipenuhi. Pertama, kamu harus diizinkan oleh Tian Dao di sini. Kedua, kamu harus melakukan perjalanan melalui penghalang alam semesta. Proses ini sangat berbahaya. Ketiga, mendapatkan izin dari 6 dimensi. Aku beritahu saja, 6 dimensi mengizinkanmu, tetapi itu tidak berarti mereka akan mengizinkan orang lain. Orang-orang itu sangat sensitif, mereka tidak menerima master dari tempat lain untuk pergi ke mereka. Mileye terdiam. Sebenarnya, dia memahami 6 dimensi. Karena tatanan 6 dimensi yang ada, jika master lain pergi ke sana, kemungkinan akan merusak tatanan itu, dan tidak semua orang mau mematuhi tatanan itu. Seperti yang dikatakan Benjamin B., jika dia pernah meminta wanita berkuncir sebelumnya, dia mungkin telah membawa orang dari dunia bawah ke 6 dimensi. Tapi bagaimana dengan pergi ke 6 dimensi? Mengubah secara paksa urutan 6 dimensi. Lalu bertahun-tahun kemudian, setelah selesai bermain dengan 6 dimensi, terus mengalami bencana 5 dimensi. Selama orang-orang di 5 dimensi tidak berubah, jumlah bencana akan selalu ada. Jadi, dia memilih untuk berubah. Meskipun sulit, dia akan melakukannya. Nain tiba-tiba berkata, nak, sayang sekali kamu menyerah untuk naik. Mileye tersenyum dan berkata, tidak ada penyesalan, aku pikir alam semesta ini cukup bagus. Nain bertanya, kamu ingin mengubahnya? Mileye tersenyum dan berkata, apakah itu tidak mungkin? Setelah hening sejenak di Nain, dia berkata, aku menemukan bahwa kamu perlahan-lahan berjalan mengikuti pendahulu. Mileye sedikit bingung, mengapa kamu mengatakan itu? 9. Karena pendahulu juga ingin mengubahnya. Mileye terdiam. Saat ini, dia memikirkan sebab akibat yang disebutkan oleh wanita kuncir kuda. Benarkah jalannya sendiri diatur oleh orang lain? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika sebelumnya, dia pasti akan peduli, bahkan depresi, dan kemudian marah. Tapi sekarang, dia tidak mengetahuinya sama sekali, karena dia menemukan bahwa, untuk melakukan sesuatu, yang penting memiliki hati yang jernih. Jika yang ingin dilakukan adalah kehendak Tuhan, maka lakukanlah menurut kehendak langit. Jika itu kehendak manusia, maka ikutilah kehendak manusia. Apa bedanya? 2. Pada saat ini, nafas yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Pada saat yang sama, jiwa pedang yang kuat bergetar dari tubuh Mileye seperti air pasang. Benjamin B. tertegun. Nain tertegun. Amu menatap Mileye dengan heran. Apakah dia akan menerobos alam? Mileye juga sedikit terkejut, untuk apa ini? Pada saat ini, suara kakak perempuan tertua tiba-tiba terdengar dari lapangan, pikiran jernih. Perhatian penuh. Mileye tercengang, segera, dia mengerti. Jika yang ingin dia lakukan adalah kehendak Tuhan, maka dia mengikuti kehendak langit. Jika itu adalah kehendak manusia, maka dia mengikuti kehendak manusia. Sebenarnya, ini bukan mengikuti langit atau orang. Sebaliknya, ikuti kata hati sendiri. Suka itu. Apa yang ingin dia lakukan? Selama itu yang ingin dia lakukan, maka lakukan tanpa melawan hati nurani. Untuk apa memedulikan apakah itu adalah kehendak Tuhan atau bukan? Memikirkan hal ini, sudut mulut Mileye sedikit terangkat, matanya perlahan tertutup. Pada saat ini, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tidak hanya auranya yang menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi jiwa pedang juga melonjak liar, dan langit berbintang dalam jarak puluhan ribu kaki di sekelilingnya mendidih saat ini.
Momentumnya sangat menakutkan. Pada saat yang sama, pedang di tangan Mileye bergetar hebat saat ini, seolah bersemangat menerobos alam. Mata Amu penuh kegembiraan. Setelah menerobos, Mileye pasti akan sangat hebat. Di kejauhan, ekspresi Benyamin Bi agak serius, bahkan ada keringat dingin di dahinya. Bisakah menerobos ketika sedang berjalan kaki? Astaga, bukankah ini curang? Benyamin Bi memandang Mileye, dia harus dengan hormat memanggilnya Tuan Muda Ye di masa depan. Bersambung.